pengertiannya adalah mengatur posisi pasien dalam posisi yang baik dan mengubah secara teratur dan sistematik, di mana tujuan dari positioning ini sendiri adalah 1. Mencegah nyeri otot, 2. Mengurangi tekanan, ketiga mencegah kerusakan saraf dan pembuluh darah superficial, kemudian keempat mencegah kontraktur otot, kemudian kelima mempertahankan tonus otot dan refleks, kemudian yang keenam memudahkan suatu tindakan medik atau keperawatan. Nah, jenis-jenis posisi yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, penjelasannya adalah posisi Fowler. Nah, posisi Fowler itu sendiri adalah posisi setengah duduk atau duduk di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Nah, posisi ini bertujuan untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernapasan pasien yang kita rawat. Kemudian posisinya seperti ini. Ya, ini kepala lebih tinggi. Nah, tujuannya adalah mengurangi akibat imobilitas. Kemudian meningkatkan rasa nyaman. Kemudian yang ketiga, meningkatkan dorongan pada diafragma, ya, sehingga meningkatkan ekspentasi dada dan ventilasi paru. Mengurangi kemungkinan tekanan pada tubuh akibat posisi yang menetap. Nah, kemudian adapun indikasi dari posisi Fowler ini sendiri adalah diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan pernapasan, kemudian pada pasien yang mengalami imobilisasi. Nah, kemudian apa yang perlu peralatan dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk posisi Fowler ini? Yang pertama adalah tempat tidur khusus yang bisa ditinggikan, ya. Sekarang rata-rata tempat tidur di rumah sakit sudah bisa ditinggikan. Kemudian gunakan selimut. Selimut maksudnya adalah nanti ini untuk menutupi pasien atau memberikan privasi, ya, kepada pasien, ya. Kemudian cara kerjanya adalah jelaskan prosedur yang akan kita lakukan. Nah, sebelum kita melakukan ini, tindakan ini, kita harus menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan kepada klien, ya. Kemudian dudukkan pasien, ya, dudukkan pasien, berikan sandaran atau bantal pada tempat tidur pasien, atur tempat tidur. Kemudian untuk posisi semi Fowler itu dia kan 30 sampai 45 derajat dan Fowler itu 90. Berarti dia lurus, ya, tegak begini. Ya, lihat posisi ini. Nih dia. Oke, ini ya 90, ya. Nah, baik. Nah, untuk di sini nanti, ya, anjurkan pasien untuk tetap berbaring setengah duduk. Nanti disesuaikan dengan indikasinya, ya, tujuan dari terapi. Nah, itu dia yang di posisi yang pertama. Posisi yang kedua itu adalah semi Fowler. Semi Fowler itu adalah setengah duduk, ya. Setengah duduk itu dengan sudut 15, ya, 15 sampai 60 derajat. Nih, seperti ini, ya. Nih, posisinya. Oke. Tekan bantal. Kemudian perlu diperhatikan juga tujuannya adalah mobilisasi, memberikan perasaan lega kepada klien yang sesak, kemudian mempermudah perawatan. Cara atau prosedurnya adalah pasti yang pertama adalah memberikan penjelasan kepada klien, kemudian selanjutnya adalah mengangkat kepala dari tempat tidur ke permukaan yang tepat. Kemudian gunakan bantal untuk menyokong lengan dan kepala klien jika tubuh bagian atas klien lumpuh. Nah, jadi nanti harus diperhatikan keadaan kliennya di sini. Kemudian letakkan bantal di bawah kepala klien sesuai dengan keinginan klien. Kita tanyakan, Bapak atau Ibu, apakah bantalnya cukup sekian? Bapak ngerasa nyaman atau tidak? Nah, kemudian naikkan lutut, ya, lutut dari tempat tidur yang rendah, menghindari tekanan di bawah jarak poplital atau di bawah lutut, ya. Poplital. Nah, ini poplital itu adalah di bawah lutut. Nah, yang selanjutnya di sini adalah kita akan masuk yang ketiga, posisi Sims. Nah, seperti ini, ya. Posisi Sims itu adalah salah satu posisi miring ke kanan atau ke kiri. Posisi ini dilakukan untuk memberi kenyamanan
misal memberi kenyamanan dan memberikan obat melalui anus ya, contohnya obat-obat supositoria. Nah, kemudian posisi ini juga mempunyai tujuan pertama mengurangi penekanan pada tulang sakrum atau trochanter mayor otot pinggang. Kemudian yang kedua meningkatkan drainage dari mulut pasien dan mencegah aspirasi ya, misalnya pasien ada sesuatu di mulutnya, nanti ini ada tindakan medis atau tindakan keperawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya aspirasi. Kemudian memasukkan obat-obat supositoria, kemudian biasanya ini juga mencegah terjadinya dekubitus. Nah, kemudian posisi ini ya, indikasinya biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan hukna, kemudian pasien yang akan diberikan obat supositoria. Nah, kemudian apa sih bahan yang diperlukan di sini atau alatnya? Ya pasti tempat tidur ya, tempat tidur khusus. Kemudian selanjutnya adalah pemberian selimut. Nah, kemudian cara kerjanya adalah yang pertama pasti selalu jelaskan prosedur yang akan kita kerjakan kepada klien sehingga klien tidak bingung. Kemudian yang kedua, pasien dalam keadaan berbaring, kemudian miringkan ke kiri dengan posisi badan setengah telungkup dan lutut kaki kiri lurus, kemudian paha kanan ditekuk ke arah dada. Nah, tangan kiri di atas kepala atau di belakang punggung juga boleh. Kemudian tangan kanan di atas tempat tidur. Bila pasien miring ke kanan dengan posisi badan setengah telungkup dan kaki kanan lurus, ya, lutut dan paha kiri ditekuk ke arah dada. Kemudian tangan kanan letakkan di atas kepala atau di belakang punggung dan tangan kiri di atas tempat tidur. Baik, cukup sekian penjelasan tentang posisi. Kita menjelaskan hari ini ada 3, Fowler, kemudian semi Fowler, kemudian Sims. Oke, untuk posisi selanjutnya akan dijelaskan kembali di video yang berikut ini. Saya akan melanjutkan materi menerapkan pertolongan pengaturan posisi kepada klien. Pada saat ini kita akan bahas dimulai dari posisi Trendelenburg. Nah, di posisi Trendelenburg di sini adalah posisi di mana pasien berbaring di tempat tidur dengan bagian kepala itu lebih rendah dari bagian kaki. Adapun tujuan dari posisi ini adalah untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Kemudian alat dan bahan yang digunakan tempat tidur khusus dan selimut. Nah, apa sih indikasi dilakukannya pemberian posisi Trendelenburg kepada pasien? Indikasinya adalah pertama pasien dengan shock, kemudian yang kedua pasien dengan pembedahan pada daerah perut, kemudian yang ketiga pasien dengan hipotensi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yang pasti adalah jelaskan prosedur yang akan kita lakukan, kemudian pasien dalam keadaan tidur berbaring ya, tidur berbaring terlentang, kemudian tempatkan bantal di kepala, kemudian di ujung tempat tidur dan di bawah lipatan lutut. Nah, selanjutnya tempatkan balok penopang di bagian kaki tempat tidur, kemudian atur tempat tidur khusus dengan ditinggikannya bagian kaki. Kemudian posisi selanjutnya adalah posisi dorsal recumbens. Posisi dorsal recumbens adalah posisi di mana klien tidur terlentang dengan kedua lutut itu fleksi atau ditarik atau diregangkan di atas tempat tidur. Biasanya posisi ini dilakukan untuk merawat dan memeriksa bagian genitalia serta sering digunakan dalam proses persalinan. Kemudian tujuannya untuk memberikan atau meningkatkan kenyamanan pasien, terutama pasien-pasien dengan ketegangan punggung belakang. Kemudian indikasinya adalah pasien yang akan melakukan perawatan dan pemeriksaan genitalia, bisa juga untuk persalinan. Kemudian alat yang digunakan itu bisa tempat tidur dan selimut. Nah, kemudian posisi dorsal recumbens itu adalah seperti ini.
Ya, cara kerjanya gimana? Jelaskan prosedur kepada klien. Pasien dalam keadaan tidur berbaring terlentang, kemudian letakkan bantal di antara kepala, kemudian dan ujung tempat tidur, di antara kepala dan ujung tempat tidur. Kemudian pasien diberikan bantal di bawah lipatan lutut, nih, di bawah lipatan lutut. Kemudian berikan balok penopang pada bagian kaki. Atur tempat tidur khusus dengan meninggikan bagian kaki. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk cara kerjanya sudah, kemudian sekarang kita masuk di posisi litotomi. Nah, posisi litotomi adalah posisi pasien berbaring dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya, ya. Oke, posisi litotomi seperti ini, ya. Posisi pasien berbaring terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke arah perut, nih, dan menariknya ke arah perut. Biasanya posisi ini dilakukan untuk pemeriksaan genitalia dan sering digunakan pada proses persalinan dan pemasangan alat kontrasepsi. Kemudian indikasinya dilakukan kepada ibu hamil, kemudian ibu yang akan bersalin, kemudian untuk wanita yang ingin memasang alat kontrasepsi. Nah, biasanya alat kontrasepsi yang digunakan di sini contohnya IUD. Kemudian alat dan bahannya sama, yaitu tempat tidur khusus dan selimut. Kemudian cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya adalah yang pertama, pasien dalam keadaan tidur terlentang awalnya, kemudian angkat kedua paha dan tarik ke arah perut seperti ini. Kemudian tungkai bawah membentuk sudut 90 derajat, ya, terhadap paha. Nah, kemudian letakkan bagian lutut atau kaki pada tempat tidur khusus seperti ini untuk posisi litotomi. Kemudian kita tutup atau kita pasang selimut. Nah, seperti itu untuk posisi litotomi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk di posisi genuflektoral atau kniches. Nah, genuflektoral atau kniches adalah posisi di mana di sini pasien menungging dengan cara kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian alas tempat tidur. Nah, kemudian posisi ini biasanya dilakukan untuk memeriksa daerah rektum dan sigmoid. Nah, kemudian di posisi ini mempunyai tujuan untuk mempermudah pemeriksaan daerah rektum, sigmoid, dan vagina. Kemudian indikasi dari posisi genuflektoral adalah pasien-pasien dengan hemoroid, kemudian pemeriksaan atau pasien yang akan dilakukan pemeriksaan dan pengobatan daerah rektum, sigmoid, dan vagina. Nah, cara kerjanya gimana? Yang pertama, anjurkan pasien untuk posisi menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada kasur atau alas tempat tidur, kemudian pasang selimut. Nah, kalau yang ini kenapa berbeda? Ini adalah pada ibu hamil. Nah, posisi ini biasanya digunakan pada ibu hamil yang belum mengalami atau janinnya masih presentasinya belum letak kepala. Biasanya presentasinya masih lintang atau sungsang, yang mana dengan dilakukannya posisi genuflektoral nantinya posisi bayi berubah menjadi posisi letak belakang kepala. Nah, kemudian posisi selanjutnya kita akan membahas tentang posisi ortopenik. Nah, posisi ortopenik ini adalah posisi di mana pasien duduk dengan menyandarkan kepala pada penampang yang sejajar dengan dada. Nah, kalau kita lihat sekilas posisinya itu seperti pada meja. Kemudian tujuannya adalah untuk mempermudah ekspansi paru
untuk pasien yang mengalami kesulitan bernapas yang ekstrim dan tidak bisa tidur dengan posisi terlentang, atau di sini dalam bahasa lain adalah posisi kepala hanya bisa pada evaluasi sedang. Kemudian indikasinya adalah pasien dengan sesak napas berat dan tidak bisa tidur terlentang. Kemudian posisi selanjutnya yang akan kita bahas adalah posisi supinasi. Posisi supinasi adalah posisi di mana pasien menyandarkan punggungnya agar dasar tubuh sama dengan kesejajaran berdiri yang baik. Nah, seperti ini posisinya. Ya, nah kemudian tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan pasien dan memfasilitasi penyembuhan, terutama pada pasien-pasien pembedahan atau yang sedang dalam proses anestesi tertentu. Nah kemudian indikasinya adalah pasien dengan tindakan post anestesi atau pembedahan tertentu. Kemudian yang kedua, pasien dengan kondisi sangat lemah atau sedang dalam keadaan koma. Kemudian posisi selanjutnya adalah posisi pronasi. Posisi pronasi adalah posisi di mana pasien tidur dalam posisi telungkup berbaring dengan wajah menghadap ke bantal. Nah, seperti ini ya. Tujuan dari posisi ini adalah memberikan ekstensi maksimal pada sendi lutut dan pinggang, kemudian mencegah fleksi dan kontraktur pada bagian pinggang dan lutut ya. Nah, kemudian indikasinya dilakukan posisi pronasi adalah pasien yang sedang menjalani bedah mulut atau kerongkongan. Kemudian yang kedua, pasien dengan pemeriksaan pada daerah bokong dan punggung. Kemudian posisi selanjutnya adalah posisi lateral. Nah, posisi lateral adalah posisi di mana pasien miring bersandar ke samping dengan sebagian besar berat tubuh berada pada pinggul dan bahu. Nih dia ya, pada pinggul dan bahu. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama untuk mempertahankan body alignment, kemudian yang kedua mengurangi komplikasi akibat imobilisasi, kemudian yang ketiga meningkatkan rasa aman, kemudian yang keempat mengurangi kemungkinan tekanan yang menetap pada tubuh akibat posisi yang menetap. Kemudian indikasi posisi lateral ini pasien yang ingin beristirahat, kemudian pasien yang ingin tidur, kemudian penderita yang mengalami kelemahan dan pasca operasi. Nah, kemudian cukup sekian materi pada hari ini ya. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan memberikan kesimpulannya adalah posturing atau mengatur dan mengubah posisi adalah suatu proses mengatur posisi pasien yang baik dan mengubah secara teratur dan sistematik. Nah, kemudian macam-macamnya tadi sudah kita jelaskan. Kemudian setiap pelaksanaan prosedur, tiap pengaturan posisi pasien itu berbeda-beda antara pengaturan posisi pasien yang satu dengan posisi pasien yang lain. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat.